Saya juga tidak tahu. Karena Udah. di sini juga tidak hujan. Hmm. Baik. Ya, untuk Kak Tia tadi, jadi kita fokus ke huruf Lulu. lamnya. Kok Tia sih? Maaf ya Tia, maaf ya Kak Lulu. Masih terbayang-bayang Kak Tia saya. Oke, saya ulangi untuk Kak Lulu. Jadi itu bukan disalahkan ketika kita melafalkan huruf lam yang mengalir angin karena secara secara otomatis semua huruf itu mengeluarkan atau mengalirkan angin ya, baik huruf selain huruf yang bersifat hams tadi. Tetapi kadarnya itu berbeda. Untuk hams itu karena alirannya otomatis, maka anginnya itu lebih terasa. Sedangkan huruf-huruf lain selain huruf hams itu anginnya itu tidak sebanyak porsinya dengan huruf-huruf yang memiliki sifat hams. Begitu. Oke. Udah cukup sebenarnya. Cuma mungkin perlu ada tambahan keterangan kayak gini. Kenapa saya bilang seluruh huruf itu tetap ada udaranya atau ada anginnya? Buktinya kalau kita ngomong, mau Arabi ataupun yang Indonesia, ada tuh embun. Itu doang poinnya tuh. Itu bukti kalau kita kalau ngomong huruf apapun, mau hams, nggak hams, yang nggak hams aja ada tuh embunnya. Apalagi hams pasti lebih ketiup gitu. Iya. Materi lain. Bentar. Saya buka modus lagi atau secara speaking saja? Speaking aja dulu. Oh, speaking. Bentar. Apa ya tadi? Aku request aja lah ya. Udah dua nih, nggak di request nih. Kan aku juga Boleh. pengen ada andil. Sifrun, Masya Allah. Hah? nggak ada lagi di buku. Aku belum nulis Sifrun di buku. Udah nggak apa-apa. Ah, Ya, coba, nggak apa-apa kalau rada lama dikit. Aku memaklumkan. Yang penting dipahami baik-baik dan disampaikan dengan rapi. sebentar saja. Kalau kalau saya tidak salah ya itu di pertemuan kelas sebenarnya belum disinggung juga Ustaz. Iya, memang soalnya di buku juga aku lupa nulis Sifrun. Sifrun Hmm. itu kan ada dua. Mustadir, mustadir itu yang bulat dan mustatil yang lonjong. Mustatil itu kalau wasol dia pendek, kalau wakof dia panjang. Tul, tol, mustatil itu. Tapi kalau mustadir, mau wakof, mau wasol, pendek dua-duanya. Intinya itu. Silahkan diramu. Sebentar saja. Tadi yang pertama mustadir itu yang bentuknya seperti angka seperti lingkaran utuh itu ya, bulat Iya. gitu ya. Heeh. Sedangkan yang mustatil itu yang seperti angka nol. Hmm. Sedangkan ciri-cirinya untuk yang mustatil tadi gimana Ustazah? Mustadir itu lingkaran utuh. Mustatil oval atau lonjong. Dua-duanya mau mustatil ataupun mustadir, kalau wasol pendek. Kalau Saya mustatil teringat ini ya apa? Teringat apa? di bacaan Al-Quran itu kan seperti yang qawariro, Iya, qawarir itu bukan? betul. Kowariro itu mustatil. Karena Mustatil kalau karena kalau dia stop kowariro, tapi pas dia sambung kowariro kowarir. sebentar, sebentar. Itu tadi mustatil ketika dia berhenti berarti dia panjang. Mm-mm. Sedangkan mustadir Mustadir itu mau ketika mau berhenti dia pendek. mau stop, mau lanjut, itu pendek.
Untuk contohnya Ustazah, yang mustadir. Wa ma ana minal musyrikin. Ntar dulu. Rata-rata tidak jadi tempat berhenti sih. Akan tetapi berarti dititik beratkan ke cara bacanya ya. Ya, Setiap berarti untuk yang bertanda baca sifrun mustadir tadi, setiap dibaca bahwa huruf yang melekat di situ atau huruf sebelumnya menjadi bacaannya satu harokat atau bacaan pendek seperti itu. betul. Jadi nanti penjelasannya itu bilang saja umumnya. Umumnya Oh, mustadir ini tidak dijadikan sebagai tempat berhenti. oh, oke. Sedangkan kalau yang mustatil masih digunakan sebagai tempat berhenti. Dan pada saat berhenti, dia jadi panjang. Baik. Luar biasa sekali malam ini. Sebenarnya dia menjadi luar Wow. biasa. Dia menjadi luar biasa karena materi usulannya tidak terbayangkan sebelum. Ya, kalau sifrun sendiri Ustazah, secara bahasa ada artinya nggak Ustazah? Difrun tuh artinya nol. Oh iya, sifrun. Mustadir. Mustadir itu aku lupa. Aku kemarin udah sempet tahu sih. Bentar, aku cek dulu. Aku mau nyatet gak ada apa-apa lagi di sini. Aduh, gimana nih? Kasihan Catatnya banget di nggak mana? ada apa-apa. Mustadir. Bentar. Mustadir itu artinya apa ya? Bentar ya. Arti kata mustadir. Pakai dal ya Ustazah ya, mustadir gitu. Panjang. I- Mustadir. Tunggu. Aku lihat dulu. Nggak mau tebak-tebakan. Ini pakai bahasa Indonesia lagi tulisannya. Udah pakai bahasa Indonesia aja dulu. Baik. Sifrun itu, sifr artinya bulatan. Sedangkan mustadir artinya beredar atau putar atau bundar. Sifrun mustadir adalah tanda bulatan yang sempurna. Oh, ini malah dari apa? Google tuh ada keterangan tambahan nih. Sifrun mustatil yang memiliki bentuk bulat lonjong berdiri disebutnya sifrun mustatil qaim. Qaim itu artinya berdiri. Tapi nggak apa-apa, mustatil aja nggak apa. Oh gitu. Tapi bolehlah ditambahin. Ada juga yang menyebutnya mustatil qaim karena dia terkesan seperti berdiri, lonjong. Baik. Ustazah. Berarti untuk yang sifrun mustadir tadi hanya satu Hmm, saja ya ciri-cirinya ya. Apa? Setiap huruf yang mendapatkan harokat ini maksudnya ke harokat bukan sih Ustazah? Ini nggak usah disebut harokat deh. Bilang aja simbol. Oh, simbol. Mm-mm. Jadi kalau untuk yang mustadir tadi kan ciri-cirinya setiap huruf yang mendapatkan simbol ini biasanya terdapat di atas huruf alif gitu ya Ustazah? Iya, betul. Tapi ini, tapi cuman aku belum bisa menjadikan ini sebagai satu-satunya sumber ya.
mesti baca lagi. Kayak ulaika saurikum itu juga di sini tuh pernyataannya adalah alif, wawu, dan ya. Cuma aku belum dapat sih keterangan saurikum dan yang bagian ya. Jadi untuk saat ini penjelasannya di atas alif dulu aja. Cuma bahasa yang aman adalah contohnya kita menemukan pada kata ana. Kalimat Hmm, kalimat yang umum kan biasanya ya wa ma ana minal musyrikin, wa ana minal muslimin, itu aja. iya. Jangan Kemudian yang ana uhibbuki fillah. Kan sama-sama ana juga nggak dibaca panjang. iya, iya. Eh, Berarti kalau yang mustatil tadi cirinya cuma satu apa dua, Ustazah? Cirinya lonjong aja. Enggak, fungsi cara bacanya tadi ketika dia wakof dia dibaca panjang dan ketika dia wasol dia dibaca pendek. Begitu kan, Iya, Ustazah? betul. Kalau yang kalau yang mustadir, wakof maupun wasol dibaca pendek. Oh iya. Nanti nanti nih boleh nih sambil ngomong jadi monolog ya, kita sebutnya monolog. Monolog itu mewakili mewakili pikiran audiens tapi kita yang peragakan. Jadi dialog sendiri gitu. Nah, pada saat monolognya itu Novi bilang gini, bagaimana cara kita kalau misalnya ada yang bertanya misalnya. Kalau misalnya ada yang bertanya, berarti apa kita boleh berhenti di Sifrun Mustadir, ya? Mustadir. Iya. Berarti apakah kita boleh berhenti di Mustadir? Yang bisa saya sampaikan di sini adalah umumnya, umumnya, gitu bahasanya gitu. Jadi kita tuh boleh loh menjawab pertanyaan tanpa harus dengan pernyataan yang plek ketiplek sesuai dengan pertanyaannya gitu. Kamu udah makan belum? Gak perlu bilang belum atau udah, tapi bisa dengan cara aku masih kenyang. Itu menjawab juga loh. Iya. Jadi bahasanya kalau dalam ilmu komunikasi tuh menjawab tapi tidak menjawab. Sama dengan kayak Oke. sama dengan kayak kita sebenarnya sedang baca catatan, tapi kita nggak acting sama kayak persis kita baca. Itu disebutnya membaca tapi tidak membaca. Hmm. Jadi itu nggak harus menjawab pertanyaan dengan pernyataan. Kadang dengan pertanyaan juga cukup menjawab. Kamu udah nikah belum? Emang sepenting itukah? Itu kan jawaban di balik pernyataan itu adalah aku nggak suka ditanya soal privacy. Emang sepenting itukah? Kamu perlu tahu. Jadi cara menjawab kita tuh macam-macam, bisa dengan pertanyaan, bisa dengan pernyataan, bahkan diam juga bagian dari jawaban. Iya. Cuma kan masa iya orang nanya Tahsin terus kita diam? Inilah jawabannya. Berarti ini seni menjawab ya, salah ya? Iya dong. Ya namanya makanya disebutnya seni komunikasi kan, seni berbicara. Iya. Cuma kalau nggak terbiasa tuh, kalau mungkin ya, kalau dalam tata krama Jawa, mungkin Hmm. itu dianggap kurang sopan, mungkin seperti itu. Untuk Karena yang bagian mana? jawabannya tuh tadi jawab ketika menjawab, tapi tidak apa tadi salah? Jawabannya Jawab. itu tidak sesuai dengan pertanyaannya tadi. Oh, sebenarnya bukan tentang tata krama Jawa sih. Kan tata krama itu eh, yang aku pahami nih ya, Semua hubungannya suku ya, dengan semua. ya semua suku punya tata kramanya. Cuman kalau dipandang dari misalnya suku Ambon lihat suku Jawa, kita menilai Masya Allah mereka sopan banget karena lembut. Terus suku Jawa lihat orang Ambon,
Ih, takut soalnya ngomongnya keras. Tuh. Tapi kita di Ambon itu ya, aku di Ambon tuh kalau ada orang yang aku kenal, dia lewat depan rumah aku dan misalnya dia pakai motor gitu ya. Dia udah lari kenceng. Salah satu tanda cinta aku kepadanya adalah berteriak, manggil nama dia. Tapi kalau di Jawa itu kan gak boleh, gak sopan, apalagi dia orang tua. Kalau aku tuh, oh, itu tanda kita menghormati karena kita menyapa. Malah kalau nggak Disebut disapa, teriak ya. iya dengan berteriak loh, dengan berteriak. Artinya apa? Semua punya tata krama masing-masing, punya standar sopan santun masing-masing. Aku pikir yang Novi maksud itu adalah sebenarnya kita terkunci. Ini udah nggak membahas tahsin ya, tapi seni komunikasi. Sebenarnya tuh kita tuh terkunci dalam budaya timur, dalam tanda petik. Budaya timur kita yang menurut aku ya, setelah aku pelajari sisi manusia, manusia nih ya, secara psikologis, ada hal-hal di dalam budaya timur kita yang sebenarnya tidak sehat secara mental. Sekurang-kurangnya nih, contoh yang familiar, sering bertanya dengan pertanyaan kapan. Secara manusia, pasti semua orang tuh tidak suka loh dikejar-kejar dengan pertanyaan kapan. Semua manusia, mau dia Jawa, mau dia Ambon, mau dia siapapun. Tapi budaya kita adalah basa-basi. Nah, ada basa-basi yang sehat, ada basa-basi yang tidak sehat. Nah, masyarakat kita tuh masih tuh kayak pukul rata aja ya basa-basi ngapain baper. Enggak gitu konsepnya, brother. Gitu. Jadi itu bukan tentang eh, menjawab dengan tidak menjawab itu menyalahi tata krama Jawa. Enggak. Kalau misalnya kamu orang Jawa dan kamu ditanya tentang kapan nikah, kamu bisa dengan unggah-ungguh Jawa tetap mohon maaf, minta doanya aja, belum bisa ngasih kabar gembira untuk undangan nikahnya sekarang. Tapi doanya ya, insya Allah segera dikabarin. Gitu. Jadi itu tentang unggah-ungguhnya aja. Pemilihan diksi itu masih bisa kok, di segala suku juga bisa dipilih. Iya, benar. 1 menit 18 detik. Dah, ya udah. Kira-kira apa yang mau ditanyain? Sifrun udah nggak usah dijelasin lagi. Udah pasti habis waktunya. Aku seneng loh, Insya Allah. penyampaiannya bagus. Tadi aku kaget pas waktu Novi. Ya udah, saya matiin dulu, saya tutup dulu papan tulisnya biar bisa lihat wajahnya Kak Lulu ya. Itu aku nggak kepikiran Novi akan melakukan itu. Dan itu bagus banget. Karena memang ujian sebenarnya yang paling diuji tuh adalah ketika bercampur loh antara aku sebagai coachnya Novi, tapi aku juga di lain sisi jadi audiens. Gitu. Khawatirnya nanti coach yang lagi di coaching nih kayak kecampur. Ini posisinya kayak makanya tadi kan bagaimana teman-teman tanyain aku tapi manggilnya teman-teman. Itu kan itu karena memang otaknya berusaha mengenal ini sosok yang sama tapi perannya berbeda soalnya. Tapi oke, Betul, yes. oke banget. I love you, Novi. Bagus sekali. Masya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la